Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu ta'ala Allah taharraka wa madat wa khalaqal jibala wa 'alaiha fastaqarra fa ajabatil malaikatu min syiddatil jibali fa qalu ya Rabb hal min khalqika syai'un ashad minal jibali qala na'am al hadidu wa qalu ya Rabb man khalquka syai'un ashad minal hadidi qala na'am an-naru wa qalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un ashad minan nar qala na'am al-ma'u wa qalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un ashad minal ma' qalu na'am ar-rihu wa qalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un ashadda min ar-rih qala na'am ibnu adam yatasaddaqu sadaqatan bi yaminihi yukhfiha an shimalihi wa huwa ashaddu minhu wa innama kanatis sadaqatul mawsufatu ashadda min ar-rihil ashaddu mimma qablahu li anna sadaqata sirri tuqilu ghadab rabbil ladzi la yuqabilu syai'un kama qala Allah ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa bihadha sababi balagha as-salafu fi ikhfa'i sadaqatihim an aqlin nasi hatta talaba ba'dhum faqiran a'ma li alla ya'lama ahadun minal mutasaddiqin wa ba'dhum rabata fi thawbi faqiri fa annama ba'dhum asqara fi tariqil faqiri liyaqudaha. Pada pertemuan kali ini kita kebetulan berada di 10 Asyura atau 10 Muharram hari Jumat. Kebetulan, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang berhadir atau yang tidak berhadir diberikan Allah sehat badan panjang umur dan hidupnya berkah, amin ya rabbal alamin. Kenapa maka kita membicarakan khusus dulu permasalahan ini supaya kita jelas semua ada apa dengan Asyura atau 10 Muharram. Sudah kita ketahui bersama bahwa bulan Muharram di antara bulan yang diistimewakan Allah yang disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram atau bulan yang diistimewakan Allah yang disebut bulan Ashhurul Hurum. Ada 4. Pertama Zulqa'dah, kedua Zulhijjah, ketiga Muharram, keempat bulan Rajab. Ini di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Bulan yang lain seperti bulan Ramadan, ya juga itu bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Tapi dari seluruh bulan-bulan yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, ada satu bulan yang termulia dari seluruh bulan setelah bulan Safar, yaitu bulan Rabiul Awwal. Karena di situ lahirnya orang yang termulia dari seluruh orang-orang mulia. Nah ini orang mungkin rasa biasa dengan bulan Maulid, ada itu bulan yang termulia. Supaya kita tahu kenapa maka istimewa bulan Ramadan, karena di situ ada puasa Ramadan. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turunnya ayat itu sama siapa? Sama Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah atau belum ada Rasulullah, ada lain.
Tidak. Nuzul Quran ada di bulan Ramadan. Kemana turunnya Al-Quran? Kepada Rasulullah. Ada namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun itu ayat kepada Rasulullah. Tidak mulia bulan Ramadan kalau Rasulullah belum lahir. Nah itu Bapak Ibu. Termasuk bulan-bulan yang lain. Semuanya terikat dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, 10 Muharram atau Asyura sampai ada hadis Rasul yang berbunyi. Apa hadis Rasulullah? Orang Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Sumu yauma Asyura, berpuasalah di hari Asyura." Timun pian puasa hari ini luar biasa pian, apalagi undangan pengantinan banyak, luar biasa pian, undangan pengantinan banyak. Maka pian datang ke undangan pengantinan itu sesuai pulang segera pian tantangan itu. Nah, waktunya sini luar biasa sesuai. Berat itu, sunat lagi, puasa sunat lagi. Sampai ada guru-guru orang ke pengantinan, guru tetangga ke pengantinan guru. Dia menyampaikan masalah puasa sunat Asyura itu. Tinggi. Kayak apa guru kalau ulun misalnya guru Asyura aja guru kan puasa guru hari Ahad ya. Guru ganti guru hari Sabtu guru atau hari Senin. Ada nggak bisa mengisi Asyura orang ini? Tetap 10 malam. Nggak bisa digeser-geser. Nah, ada kelebihan-kelebihannya. Rasulullah bersabda, "Sumu yauma Asyura wa khaliful yahuda." Berpuasalah kalian di hari Asyura dan jangan sama dengan orang Yahudi, karena hari Asyura orang Yahudi berpuasa juga. Gimana supaya jangan sama? Sumu qablahu, berpuasalah sebelum Asyura, namanya Tasu'a, di hari Sabtu semalam. Ulun kadang puasa hari Sabtu belum hari aja puasa. Wasumu qablahu, atau puasa awal setelah Asyura besok. Berarti kalau sehari aja berpuasa sama bulan Benyamin Netanyahu ya. Puasa juga tapi sehari. Kenapa maka mereka berpuasa dulu? Mereka memuliakan nabinya, Nabi Musa. Di antara Nabi Bani Israel, Nabi Musa. Ada apa guru dengan Nabi Musa? Nabi Musa itu berilmu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan nyebrang Laut Merah dengan dipukul tongkat oleh Nabi Musa, perintah dari Allah. Semua pengikut Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Fir'aun di tengah Laut Merah ditenggelamkan oleh Allah. Akhirnya mati ditelan laut, maksudnya air di situ, dan Nabi Musa berdoa, selamatkan jasad Fir'aun. Ada di museum Mesir, diawetkan orang di sana dalam akuarium. Ulun melihat Fir'aun di mumi orang, tempat pemumiannya yang piramid. Itu Bapak Ibu, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kami. Allah selamatkan jasadnya supaya menjadi pelajaran. Kalau kalian ke Mesir ingin ziarah ke Imam Syafi'i bagus, tapi jangan ziarah ke Fir'aun. Cukup melihat aja. Mungkin sekitar kalau tiket masuk museumnya itu sekitar 1,5 juta dulu kita. Ayo Bapak Ibu,
ini satu pelajaran bagi kita. Kenapa maka seperti itu? Nabi Musa juga kayak dua kali dia pakai tongkat. Pertama menghadapi tukang sihir Firaun, kali ini ular. Yang kedua, ketika hendak menyeberang, bingung di belakang Firaun bersama pasukannya, di depan laut merah. Ada kebingungan Nabi Musa. Ingat dengan Allah, lempar tongkatmu, pukul tongkatmu itu. Kalau dilempar, Allah menghadapi ular, dipukul ketika dia di tepi laut merah. Nah, itu makanya mukjizat itu Allah berikan kepada orang yang ada hendak punya mukjizat. Karamat itu diberikan kepada orang yang ada hendak berkaramat. Jangannya Nabi Musa tahu ini tongkat sanggup menggelar lautan, dipukul Nabi Musa di luar sebelum diperintahkan Allah. Nah, ini hebatnya para Nabi dan Rasul. Kalau kita nih diberi tongkat seperti tongkat Nabi Musa, hari-hari tongkat aja. Pakai hari-hari tongkat aja. Cucu tina buyang tongkat lain. Bini tina penyelikan tongkat lain. Nah, itu ibu. Nabi Musa hanya 2 kali aja tongkat itu dipakai. Itu pun perintah dari Allah. Lempar tongkatmu, jadi ular. Pukul tongkatmu, terbelah laut. Orang Yahudi berpuasa 2 hari supaya berbeda 2 hari, bisa Sabtu sama Ahad atau Ahad sama Senin. Nah, kita teruskan dulu ini. Kejadian-kejadian yang terjadi Bapak Ibu banyak, dan ini jadi pelajaran sama kita semua. Pertama, hari kiamat itu terjadi di Asyura. Hari kiamat terjadi di Asyura. Hari Asyura sebelum Muharram. Harinya hari Jumat. Tahunnya hanya Allah yang tahu. Jangan ada yang tahu. Ya, dan gak boleh tahu. Rasulullah hanya tidak diberitahu tentang kiamat. Kapan terjadinya. Tapi kejadian itu akan terjadi di Asyura. Harinya hari Jumat. Tahun ini aman karena harinya hari Ahad. Nah, ini ada juga Jumat tahun kemarin ada terjadi kiamat karena hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu terjadi kiamat kapan, tapi sudah diberitahu oleh Rasulullah lewat kitabnya para ulama dari hadis Rasulullah, hari Jumat Asyura. Lalu kita disuruh beribadat andai kata terjadi, tapi kita tidak menunggu kiamat. Kita menunggu Bapak Ibu. Kenapa? Selama masih ada orang yang menyebut Allah, selama masih ada orang yang mempelajari agama, selama masih ada orang yang memelihara sembahyang 5 waktu, selama masih banyak istri bakti dengan suaminya, selama masih suaminya bertanggung jawab dengan istrinya, selama masih banyak anak-anak musuh dengan ibunya, selama masih banyak tengah malam orang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tunda kiamat. Nah, ini termasuk banyak lagi zuriat-zuriatnya Rasulullah SAW. Ayo Bapak Ibu, kiamat kita. Apabila Allah ingin menjadikan terjadinya kiamat, orang-orang baik dipanggil oleh Allah. Banyak tuan guru meninggal dunia, banyak para habaib meninggal dunia di fitnah, banyak sudah orang pada dalam sembahyangnya lagi, bahkan tidak ada di sembahyang. Satu orang masih ada di permukaan bumi sembahyang, terhampuni. Ada yang kata Allah ingin mempercepat terjadi kiamat, Allah wafatkan orang yang sembahyang ini. Baru dipindah Allah, matahari terbit dari arah sebelah barat, tenggelamnya dari arah sebelah timur. Karena matahari itu waktu sembahyang. Matahari itu waktu sembahyang. Nah, ini hebatnya. Selama masih ada orang sembahyang, matahari itu Bapak Ibu selalu diatur oleh Allah. Karena waktu sembahyang terikat dengan matahari.
menentukan puasa, termasuk harian ditentukan oleh bulan. Masih ada bulan, masih ada matahari. Inilah kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Allah ciptakan langit dan bumi, itu ada Asyura, di hari Asyura. Bumi dan langit diciptakan. Tuh, di hati langit, ada tiang. Jangan diutak-utak, ya Allah Ta'ala menciptakan langit di ada tiang, kayak apa? Tanyain Allah Ta'ala. Kenapa maka dia memikirkan kudratnya Allah? Kenapa maka dia memikirkan kekuasaan Allah? Yang perlu yang dengan memandang kebesaran Allah, maka bertambah tebal dengan dia. Jangan memikirkan kekuasaan Allah membuat dia bingung. Jangan. Aturannya dia memikirkan kebesaran Allah membuat iman dia tebal, bukan membuat bingung iman dia. Tujuan Allah. Yang kedua, yang ketiga, Allah ciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa di hari Asyura. Ini dalam kitab Tambilul Ghafilin dan kitab Hikayat. Tambilul Ghafilin dikarang oleh Abu Laif As-Samarkandi, Al-Hikayat dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ulama besar ahli hadis. Tiga sudah. Yang keempat, Allah menciptakan surga di hari Asyura. Di surga Nabi Adam, Bapak Ibu, diciptakan oleh Allah. Berarti manusia ini berasal dari surga, bahannya dari tanah. Mudah-mudahan kita kembali lagi surga. Amin. Ini ulang tahun itu. Nah, Bapak Ibu, luar biasa. Kita ini diciptakan bahannya memang dari tanah, tapi mulai dari surga, dikeluarkan dari surga. Memang itu adalah sudah skenario, tapi penyebabnya ada. Nah, itu jadi pelajaran. Keluar Nabi Adam dari surga karena termakan bohongi bujukan istrinya, yaitu Siti Hawa. Itu semua jadi pelajaran buat kita. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kadang suami itu punya prinsip gue, tapi kalah dengan istrinya. Sakam tulang dimamainya. Kenapa? Karena sakam tulang itu anak gue sendiri. Sekali kau mah dimamai bini, kada kau lagi pandai. Itulah tanya saya. Ya ini. Ayo. Itu suami yang baik. Umar bin Khattab tegas sama itu. Nah, Umar bin Khattab tegas, Umar bin Khattab. Tapi hatinya lembut. Umar bin Khattab tegas, tapi hatinya lembut. Mencari orang yang tegas tapi hatinya lembut sulit. Ketika Umar bin Khattab itu keluar dari rumah, syaitan hantu jin tunggang langgang lari melihat Umar bin Khattab. Syaitan jin tunggang langgang lari tunggang langgang. Orang-orang Mesir di ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, Sungai Nil itu meluap. Mereka menemui Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, Sungai Nil di Mesir meluap. Seluruh perempuan-perempuan cantik setiap tahun kami lempar ke Sungai Nil. Sungai Nil stop meluap. Bagaimana solusinya ini? Wahai Umar bin Khattab, tunggu, aku akan tulis surat kepada Sungai Nil. Tulis surat ke Umar bin Khattab. Supaya kalian tahu, ini namanya karamat, al-mu'jizat begitu Rasul. Yang nil anta abdun wa ana abdun in kunta min ibadillah fajri munasiatillah wa salam Umar bin Khattab. Hai penduduk Mesir, ini surat dariku. Kau lempar ke tengah Sungai Nil. Sudah aku beritahu Sungai Nil, jangan macam-macam. Lempar surat itu ke tengah Sungai Nil. Sampai sekarang urut sempat ke tengah Sungai Nil. Sempat ke tengah Sungai Nil. Maksudnya itu pakai kapal, kapal pesiar. Nah, ke Sungai Nil itu. Tapi urut ada mau dibawa orang tarik perut, dibawa itu mau kapal ke atas.
namanya kapal pesiar kalau Bapak Ibu tahu ya tuh ya. Nah, lalu dilempar oleh Umar bin Khattab. Ada orang masih hadal lalu lah kata Umar bin Khattab di zaman di risalah alhamdulillah karena Umar bin Khattab sudah memperbaiki semua ini selamanya semua ini takut meluap dapatnya Umar bin Khattab memberikan surat kepada semua ini. Terus pernah surat itu ulun ciplak pas Martapura mulai meluap ulun tulis ya nahar Martapura wahai sungai Martapura anta abdun wa na abdun in kunta min ibadillah fajri bimasiatillah wassalam udin tahilala ulun lempar di para apa tuh jembatan Darussalam ulun lempar berkat surat yang ulun cipat dari Umar bin Khattab burik ulun sakanya besoknya banyak rumah penduduk tenggelam. Ya Allah, ini haji Sulaiman tangannya itu lain, ini tangannya bukan suratnya, tangannya itu namanya itu lain, tangan Umar bin Khattab punya karamah mungkin lain. Lihat Umar bin Khattab selesai perang Umar bin Khattab pulang dimarahin istrinya minta maaf ibu-ibu namanya orang berumah tangga itu bisa aja mungkin bini itu sarik bisa suami itu sarik bisa namanya manusia. Nah kalau jadi bini yang tak bila bini itu sarik itu tanda bini sayang bila suami itu sarik tanda suami itu sayang ada perhatian. Diam Umar bin Khattab. Para sahabat melihat Umar bin Khattab untuk dengarkan suara istrinya, mendengarkan emosi istrinya. Tapi emosi yang terkontrol. Diam Umar bin Khattab. Setelah diam, baru Umar bin Khattab bertugas kembali. Sahabat bertanya, wahai Umar bin Khattab, kamu ini tegas. Di dalam medan perang kamu ini jagalnya, kamu ini luar biasa, singanya, macannya kamu di medan perang. Tegas kamu, siapapun kalau sudah kamu harus berpikir dua kali menghadapi kamu. Tapi di ketika kamu berhadapan dengan istrimu marah, kenapa kamu diam? Istri kalau marah, perasaannya yang muncul ke mulutnya. Logika kita tidak masuk kalau kita ngomong sama istri. Hargai perasaannya, karena perasaannya tidak bisa dinyelami siapapun laki-laki di dunia ini. Tunggu Umar bin Khattab, karena perasaan perempuan tidak bisa dinyelami atau didalami oleh semua laki-laki di dunia. Dia ngomong dengan perasaan, kita ngomong dengan logika. Perempuan itu kalau marah, wahai sahabatku, kita yang baik diam. Kenapa? Karena perasaannya yang ngomong, logikanya ada masuk. Bujurlah ibu-ibu. Yang membujurkan, jangan hari aja. Hargai perasaannya, karena dia ngomong dengan perasaannya, bukan dengan logikanya. Hargai dia. Nah itu terbaik Umar bin Khattab menghargai perasaan perempuan. Makanya perempuan itu diberi Allah keistimewaan. Kalau laki-laki diberi Allah keistimewaan berupa akal. Kalau perempuan diberi Allah dengan perasaan. Makanya perempuan ini kalau ke pasar, nah ini wani memutar berapa 1.000 ya bedanya putarnya dulu. Itu kelebihannya perempuan. Kalau lelaki ini betul tukar dibui orang terus. Ini lelaki ini kada tahunya seberapa harganya sekian, ya tukar. Nah, kalau begini berapa? Oh, tukar dulu. Bandingkannya dulu. Makanya maaf ibu-ibu, jarang lelaki itu mak ini bini betul tukar. Kenapa? Betisnya ada sanggup. Ujunglah kalau nah ini ya, nah ini ayah anda haji Umar ini. Kita hebatnya begini. Nah, lihat. Uyuk.
intinya terasa, apalagi di bawah kelompok paham dari sini dia tinggi. Maaf ibu-ibu lah, nih Asyura kita perlu gembira semua, amin. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud. Walaupun dibakar tapi tidak terbakar. Nah, ini keyakinan kita harus kuat. Kalau ulun teruskan banyak lagi. Lalu hikmahnya dulu. Apa yang kita ambil? Semua kejadian-kejadian itu banyak terjadi di Asyura. Kapal Nabi Nuh selamat di Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan terjadi waktu Asyura. Kemudian Nabi Yusuf keluar dari penjara Siti Jilekho di waktu Asyura. Kemudian Raja Abraha yang ingin menghancurkan Baitullah, datang burung ababil ngambil batu dari neraka yang disebut sijil. Itu terjadi hari Asyura juga. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Orang lebih Bapak Ibu sampai 300. Nah, ulun lengkap kitabnya. Ada Kanjeng Nabi Rasul, ada dari Nusa ini, ada Qurratul Masih, ada Badai Uzur. Lengkap. Kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, kemudian apa yang perlu dengan kita-kita yang hadir hari ini? Puasa sudah. Kalau besok belum hari Sabtu berpuasa, besok semuanya. Kemudian waminal matlubi di antaranya yaitu silaturahim. Yang sudah bersilaturahim hari ini. Silaturahim memanjangkan umur rezeki. Orang yang tidak mau silaturahim masa dulu sembahyang berjamaah ada mau. Orang gaya sinar kali ikut. Undangan orang Islam yang kada hadir, undangan maulid kada hadir, serba kada hadir, hidupnya lulu buat terkena mati ngalir. Orang bingung lalu baca cari. Nah itu. Ayo kita harus silaturahim, menyempatkan diri bersilaturahim, termasuk sembahyang berjamaah, termasuk menuntut ilmu. Kemudian bersedekah. Hari ini mungkin ibu-ibu mau ulang bubur Asyura. Pas aja itu. Ada guru hadisnya guru. Bersedekah kan menunggu hadis kan? Hadis bersedekah ya. Nah ada guru bubur Asyura. Bubur Asyura atau apa bujur maka itu buburnya atau kata orang tidak tahu juga. Nah penting orang mau ulang bubur namanya bubur Asyura karena mau ulangnya di hari Asyura. Jangan komplain dia, ini kebaikan. Ya Allah. Wanita bisa mandi, sebuah dari yang mandi kegiatan. Nah, orang boleh kelingan niat berikan mandi membaca. Sengaja aku mandi sunat Asyura. Wanita baca ibu-ibu, bapak-bapak. Kada bapak lah guru lagi yang baca mata. Boleh hai, paling-paling kawan terbilang dulu. Asal ada aja sedikit. Nah ini yang Allah akan bahas. Wa masurak silyatim, menyapu kepala anak yatim. Nah, di kitab Dalilus Sa'ilin, anak yatim. Apa yang dimaksud anak yatim itu? Nah, supaya kita yang hadir ini jelas, Pak. Anak yatim itu apa? Halaman 624. Nah, supaya jelas. 624. Anak yatim itu bagaimana? Al-yatimu wa huwa as-saghirul ladzi mata abuhu. Anak yatim itu orangnya masih kecil atau belum balik yang abahnya meninggal dunia. Nah, anak yatim itu sekalinya disusul oleh mamanya meninggal dunia, namanya yatim piatu.
Kalau ada memahami mamanya meninggal dunia, abahnya hidup, ikut menerima santunan anak yatim dan makan harta anak yatim. Mamanya yang meninggal, bukan abahnya. Sedangkan anak yatim itu abahnya yang meninggal. Abahnya yang meninggal, baru namanya yatim. Belum balik. Tapi guru kalau sudah balik guru, tapi belum mandiri, berikan juga kepada dia karena dia belum mandiri. Masuk mungkin apakah dipilih tetap anak yatim atau kepada fakir. Ada tersalah dia memberi karena ada dalil bersedekah tadi. Dan menyapu kepala anak yatim itu kurang lebih umur 10-an tahun, 20 tahun yang lagi. Dan Allah sudah kepalanya disapu. Nah, hati-hati nih, dipilih si anak yatim ini jangan salah. Selektif lah membaginya. Nah, Bapak Ibu, ini penting. Apabila sudah bermasalah masalah ini, sulit. Nah, sulit. Contoh, ulun pernah ditanya orang, dijungi orang duit segini lah. Berapa? 100 jutaan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hendak minta tolong apa? Nah, mengambil dari tas duit 100 juta. Untuk apa, Pak? Minta bagi yang tolong anak yatim. Gimana caranya, Pak? Biar bawa anak yatim ke rumah pian dan bagikan duit ulun ini. Anam bayo gawian ulun ini. Nah, Pak, maaf, ulun bukan kadang menolongi. Andai kata duit pian yang ulun terima, ulun mencarikan anak yatim, ulun harus mencari definisi yang sesuai dalam kitab. Apakah ayahnya meninggal dunia atau ibunya meninggal dunia? Satu, apakah dia ayahnya masih hidup atau ibunya masih hidup, tapi tidak ada punya kemampuan menafkahi anaknya? Masuk jejer di situ gimana? Ulun Pak sudah khianat dengan amanah sampean. Satu. Yang kedua, tahun depan anak yatim datang lagi ke rumah ulun, pasti yang ada dari duit kayak apa? Ulun miring kepala ulun memikirkan. Nanti tiap tahun ulun Pak memikirkan mengumpulkan anak yatim. Anak yatim datangan ke rumah ulun. Tiap tahun ini menjulungi ulun 100 juta. Tahun depan berjanji dia. Andai kata pian meninggal dunia, masa anak pian, apakah anak sampai mirip sifat seperti dia? Apakah anak pian lebih juga pemurah seperti dia? Pian cari anak yatimnya, ulun kada ikut yang seperti ini. Kenapa? Bersedekah yang hebat itu tangan kanan menyerahkan, tangan kiri menyembunyikan. Ulun nang tak utami wah ini kurang berbuat kebaikan, maka harus disembunyikan di pirawakan. Berpahala ada? Dengarkan hadisnya. Nah ini penting kita hadir nih. Nah lah, lihat hadisnya. Rasulullah bersabda, Allah ciptakan besi. Besi itu kuat. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, lama kalau Allah Allah wa taharakat, ketika Allah menciptakan bumi, bergoncang itu bumi. Kemudian sepanjang bergoncang itu bumi, Allah ciptakan gunung. Menjadi asap bumi. Allah ciptakan. Allah doa pastaqarra, maka gunung itu setelah diciptakan oleh Allah bergoncang lagi bumi itu. Fa'ajabatil malaikatu min syiddatil jibal. Lalu malaikat kagum dengan kekuasaan Allah. Para
Malaikat bertanya kata Rasulullah, wahai Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat, adakah yang lebih hebat lagi? Adakah ciptaan yang lebih hebat daripada gunung? Ada, kata Allah, besi. Tapi kehebatan besi, kuatnya besi, kalah depannya api. Besi itu kalah depannya api. Api itu hebat, lemah besi, kalah api itu depannya air. Anak bersombong-sombong lagi itu. Ayo Bapak Ibu. Air kalah dapatnya awan. Ilmu fisika dulu waktu lu belajar diserap, ya kan? Air itu kan kalah, diserap oleh awan. Nggak bisa sombong kayak awan. Awan kalah dapatnya angin. Tiupnya angin awan hebat. Ayo, angin kalah dapatnya bukit. Bukit, gunung. Ternyata gunung kalah dapatnya manusia. Gunung Kupang, gunungnya habis. Dapatnya manusia. Manusia kalah dapatnya nafsu. Nafsu kalah dapatnya iman. Iman yang kuat mengalahkan segala-galanya dan tidak bisa dikalahkan. Lihat tuh, hati-hati di akhir zaman ini Pak Ibu. Lalu Rasulullah bersabda, manusia itu, kata Rasulullah, berat. Yang paling hebat apa? Ya tasaddaqu bisadaqatin. Bersedekah itu manusia dengan sedekah. Tangannya biyami yukhfiha an shimalihi, menyembunyikan kirinya. Itu yang paling berat, kata Rasulullah. Dari seluruhnya yang berat itu jangan menampakkan sedekah, karena sedekah itu hukumnya sunat aja. Lain zakat, ada kau bisa sembunyian, tak sama antar kewajiban. Nampak yang bagus itu Bapak Ibu, temui anak yatim, bujur kayak anak yatim. Di kampung kita ada anak yatim, ada gue. Tuh lakinya meninggal dunia, mama anunya gue, apa tuh si itu banyak bisa anak halusan gue, lakinya meninggal gue. Itu temui, serahkan bantuan, terima. Jangan mereka dibawa Bapak Ibu. Mamanya kasihan, supan. Ini ada yang supan, ada yang mereka disupan. Kalau kebetulan mamanya banyak punya anak, perlu bantuan, ada ikan, kamu ayah anda disuami. Anak membantu, mamanya kawin. Nah, kalau wajar lagi. Nah, berarti Bapak Ibu, kasihan anak yatim itu dipentas. Menyepanakannya kasihan ini ada perasaan Bapak Ibu. Nah, Allah kita mendatangi. Jangan mereka disuruh datang. Sudah selektiflah rumah kita. Apa hukumnya kita bersedekah di pikiran? Awakah menjaga hati ini kalau ada? Nah, makanya ulun menolak. Nah, jadi suatu ada ngalih urusannya ini. Karena tahun kena buat anak yatim datang pulang. Tahun tadi jadi duduk begini. Ya, padahal ini kurang juga. Pas orang kadang main di rumah kan ya Pak. Nah ini masalahnya. Itulah ulun bukan menyindir beribadat langsung atau paling bagus disembunyikan. Nah ini yang penting. Yang berat kata Rasulullah bersedekah, tapi tangan kanan yang mengeluarkan, tangan kiri yang
bersembunyi. Itulah sedekah yang berat. Kenapa? Dengarkan dia. Li'anna sadaqata sirri, bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu tu'bihu ghadaba Rabbi, Allah akan meridhoi, dan tu'bihu ghadaba Rabbi, Allah tidak akan murka. Mafhum mukhalafahnya, kalau bernampak-nampakkan kayak apa? Sedekah sirri, rahasia, rahasiaan, itu memadamkan murkanya Allah. Berarti kalau bernampak-nampakan, mudah dia paham. Penting Bapak Ibu. Minggu depan lagi, bagaimana cara supaya hati ini bersyukur. Insya Allah. Baru kita membahas selanjutnya. Tolong beribadah itu jangan salah. Dan hari ini Bapak Ibu memberi bini duit. Kalau pada biasa. Selambarkan abang hati dulu kalau 10.000. Nah, ini memang ada walau si atau alamiah biniku. Nah, 6 bulan nanti biasa kewajibanku nangis asyura. Baru bisa ditagihnya bini pian yang mereka. Ibu-ibu hari ini tanyaman makanan paling biasa bermasak. Nah, tanya laki dia, abahnya dia hendak makan apa? Undang semuanya. Sekali datang undang papai. Nah, iya. Soalnya nabi ini harus bermasak undang papai. Ada yang nyuruh, ada yang tahu. Maulah marah tamak, tapi undang papai. Saat malamnya laki berduit. Nah, ada. Dan paham semuanya. Berkat Asyura hari ini, mudah kita semua selamat, berkah hidup kita. Kita berdoa 7 kali doa yang dibaca ini, ini doa Asyura. Karena untung pian masing-masing aja membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali. Tapi doanya kita hari ini sama-sama. Dengan membaca doa ini, Allah jauhkan dari kesulitan dalam hidupnya, kejahatan-kejahatan, serta walau yamuk tilka sana, insya Allah dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pian amin akan 7 kali Bapak Ibu ulun bacanya. Pian amin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah mila al-mizan wa mitral wal ridha wa zinatul arsh. La malja wa la manja min Allah illa ilaih. Subhanallah syakul wa ala kalimati tammati kulliha. Nas'aluka salamata kullaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير سبحان الله ملء الميزان وما تموت العلم والرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إليه سبحان الله شكر والتر على كلمات التامة كلها نسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان الله ملء الميزان ومدى العلم والرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إليه سبحان الله شكر والتر على كلمات التامة كلها نسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير سبحان الله ملء الميزان ومدى العلم والرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إليه سبحان الله على الشر والبر على كلمته التامة كلها نسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير سبحان الله ملء الميزان ومدى العلم وبلغ العرش وبلغ الرضا وزن العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إليه سبحان الله الشر والبر على كلمات التامة كلها نسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان الله ملء الميزان ومدى العلم وبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله الشر والبر على كلمات التامة كلها نسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير سبحان الله ملء الميزان وملء العلم وملء الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله على شر الوتر وعلى كلمات التامات كلها نسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير نسألك يا الله بجاه من عندك جاء أن ترزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس السلامة والعافية وطول العمر والبركة ورزقا واسعا حلالا طيبا لجميع الحاضرين والحاضرات برحمتك يا ارحم الراحمين وانصرنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين واهلك اعداء المسلمين رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم